Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alir Mustaqim dari kelas PIH semester 5. Di sini saya akan menjelaskan terkait tema yaitu pengurusan jenazah. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya dalam pengurusan jenazah ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu terkait pengurusan jenazah dan juga pengetahuan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengurusan jenazah. Karena apa? Dalam pengurusan jenazah ini berhubungan langsung dengan hak seorang mukmin di dalam pengurusan jenazah. Nah, seperti itu. Dalam proses pengurusan jenazah ini saya membagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah pra pengurusan jenazah, yang selanjutnya adalah pengurusan jenazah itu sendiri, dan yang ketiga adalah pasca pengurusan jenazah. Nah, oleh sebab itu langsung saja kita ke materi. Oke, yang pertama adalah terkait pra pengurusan jenazah. Pra pengurusan jenazah ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebelum jenazah itu benar-benar diurus. Artinya apa? Ketika kita mengetahui ada orang yang meninggal, nah itu hal ini yang perlu kita lakukan. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama adalah memejamkan matanya hingga tertutup rapat. Nah, yang kedua adalah menutupkan mulutnya. Yang ketiga adalah melenturkan sendi-sendinya dengan perlahan. Jangan kita lakukan dengan secara paksa. Nanti akan melukai daripada tubuh si jenazah. Yang keempat adalah menyedekapkan tangan di atas dada, seperti halnya posisi tangan ketika kita sholat. Nah, yang selanjutnya adalah meletakkan si jenazah di posisi yang lebih tinggi daripada lantai yang biasanya. Yang selanjutnya adalah memberi kabar kepada tetangga, saudara, kerabat terkait kematian daripada si jenazah. Jangan lupa kita setelah meninggikan posisi daripada jenazah, kita menutup dari jenazah itu badannya itu dengan helai kain. Nah, seperti itu. Terserah kain apa, yang penting badan dari si jenazah itu ditutup oleh kain secara sempurna, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita membayarkan hutang-hutangnya. Kemudian ya yang sudah jelas dan pasti itu adalah menyegerakan proses pengurusan jenazah itu sendiri. Seperti itu. Kemudian kita berlanjut ke tahap yang selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah tahap pengurusan jenazah. Dalam proses pengurusan jenazah ada 4 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah terkait memandikan jenazah, yang kedua adalah mengkafani jenazah, yang ketiga adalah mensolati jenazah, dan yang keempat adalah menguburkan jenazah. Nah, yang pertama adalah memandikan jenazah. Nah, poin penting dalam proses memandikan jenazah adalah ketika ada jenazah orang yang mati syahid, itu tidak perlu kita mandikan. Karena apa? Hal-hal yang melekat seperti baju ataupun hal yang menyebabkan dia itu mati syahid itu akan menjadi saksi ataupun bukti bahwa orang itu adalah orang yang mati syahid. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah proses mengkafani jenazah. Nah, proses mengkafani jenazah ini ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu ketika jenazah itu laki-laki maka digunakan 3 lapis kain kafan, dan untuk jenazah perempuan kita menggunakan 5 lapis kain kafan. Terkait daripada jumlah kain kafan ini sebenarnya boleh saja kita menggunakan beberapa lapis, maksudnya banyak, tetapi dalam proses mengkafani jenazah itu kita tidak boleh berlebihan. Artinya dengan alasan karena ketika kita menguburkan jenazah nanti hal-hal yang melekat dalam si jenazah itu akan hancur bersamaan dengan jenazah itu sendiri. Maka kita tidak boleh berlebihan. Terkait jumlahnya sebenarnya itu boleh saja ketika kita hanya mempunyai 1 kain kafan, boleh saja. Tapi mungkin afdolnya kita menggunakan 3 untuk laki-laki dan juga 4 perempuan. Karena apa? Terkait jumlah ini tidak ada patokan pasti, karena ini nanti ditakutkan akan membebani
dari keluarga korban, keluarga jenazah dalam proses pengurusan jenazah. Nah, kemudian dalam mengkafani jenazah ini sunahnya lagi adalah ketika kita menggunakan kain yang berwarna putih. Nah, seperti itu. Jadi sunahnya itu berwarna putih, tidak batik ataupun warna-warna yang lainnya. Pada proses selanjutnya adalah mensolati jenazah. Dalam mensolati jenazah seperti biasa ya. Jadi urutannya mungkin ada niat, kemudian takbir sebanyak 4 kali, kemudian Al-Fatihah, kemudian membaca sholawat Nabi, mendoakan si jenazah, kemudian salam. Nah, itu mungkin dari teman-teman ataupun adik-adik sudah paham terkait tata cara dalam mensolat jenazah. Nah, kemudian yaitu adalah menguburkan jenazah. Nah, dalam proses penguburan jenazah ini lubang kubur itu kira-kira itu tingginya, dalamnya itu 1,5 meter. Nah, itu sekiranya itu tidak, ketika jenazah itu busuk itu tidak keluar baunya dan juga tidak bisa digali oleh binatang buas. Itu karena yaitu kepengurusan daripada jenazah orang-orang yang mukmin. Kemudian kita lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahap pasca pengurusan jenazah. Nah, dalam proses pasca pengurusan jenazah ini ada dua. Yang pertama adalah takziah dan juga ziarah kubur. Takziah itu hakikatnya adalah mengunjungi keluarga yang ditinggalkan oleh jenazah dan juga menganjurkan kepada keluarganya tadi untuk tetap bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya itu terkait ditinggalkannya keluarga jenazah, terkait anggota keluarga. Nah, hukum dari takziah itu adalah sunnah. Jadi kita boleh melakukan takziah ini. Kemudian adalah ziarah kubur. Ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan dengan maksud untuk mengingat kematian dan juga mengambil pelajaran daripada jenazah. Nah, kematian itu intinya itu. Adapun hukum daripada ziarah kubur adalah sunnah. Jadi kita boleh melakukan kegiatan ziarah kubur ini. Nah, dalam proses ziarah kubur ini perlu kita perhatikan di mana benar-benar niat daripada kita untuk dalam berziarah kubur. Niat kita itu harus benar-benar untuk mengingat kematian dan mengambil pelajaran daripada jenazah. Jangan ada niat lain meminta-minta dari kuburan ataupun yang lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian adalah hikmah daripada pengurusan jenazah ini. Tentunya ketika kita melakukan pengurusan jenazah, ada hikmah yang kita dapat dari proses tersebut. Yang pertama adalah menunaikan hak daripada seorang mukmin. Seperti itu. Yang kedua adalah menunjukkan ukhuwah Islamiyah kita kepada sesama manusia. Nah, jadi gitu. Sesama umat muslim itu harus senantiasa melaksanakan atau menunjukkan yang namanya ukhuwah Islamiyah. Yang selanjutnya adalah membantu meringankan beban keluarga dalam pengurusan jenazah. Perlu kita ketahui bahwasanya pengurusan jenazah itu tidak bisa dilakukan hanya beberapa orang, perlu memerlukan tenaga dan juga kontribusi dari banyak orang. Nah, oleh sebab itu kita harus membantu apabila keluarga, kerabat, tetangga ataupun yang lain sebagainya itu terkena musibah, yaitu anggota keluarga yang meninggal dunia. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengingatkan bahwasanya ajal itu pasti akan datang. Kematian itu pasti akan datang, di mana kita sebagai manusia itu pasti akan mati dan kita tidak akan mengetahui waktu kita untuk mati itu kapan. Nah, jadi proses pengurusan jenazah ini mengingatkan kita bahwasanya kematian itu akan pasti datang. Yang selanjutnya adalah menunjukkan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang mulia. Nah, tidak seperti layaknya sebuah hewan ketika mati itu bisa dibiarkan begitu saja. Manusia itu makhluk yang mulia. Jadi ketika dia meninggal, dia akan dikubur ataupun diurus seperti halnya makhluk yang mulia. Jadi dia harus dilakukan pengurusan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, seperti itu. Mungkin itu terkait proses daripada pengurusan jenazah.
Yang saya sampaikan tadi hanyalah sebuah poin-poin penting ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengurusan jenazah. Untuk lebih mendalam, kita akan mempelajari hal-hal tersebut di lain waktu. Seperti itu, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.